Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam satu nyali, wani. Bika Dulur, sehat dulur tetap sehat selalu. Dan tentunya salam hangat untuk keluarga di rumah. Tetap saya ingin menyampaikan jaga kondisi dalam situasi yang ya kelihatannya untuk situasi corona ini akan masih diperpanjang oleh pemerintah pusat, work from home. Jadi tetap ikuti pedoman panduan dari pemerintah, jaga kondisi, tetap jaga kebersihan, dan tentunya gunakan hand sanitizer. Dan Bapak Romeo ingin coba untuk ngobrol santai saja terkait Persebaya. Start yang kurang mulus setiap awal musim, ya. Ada beberapa bonek yang menyampaikan bahwa Gelora Bung Tomo ini seperti kurang bersahabat. Kita ada kutukan sulit menang di stadion tersebut. Namun bukan mitos itu yang akan kita bahas di hari ini. Kita akan coba untuk bagaimana ketiga pelatih Persebaya sebelumnya, ada Coach Alfredo Vera, kemudian Coach Jajang Nurjaman, dan yang terakhir adalah Coach Aji Santoso. Ritmenya, patternnya selalu sulit untuk menang di awal musim. Pertama kita akan mulai dulu dari Coach Alfredo Vera yang memang menggantikan dari Iwan Setiawan di pertengahan musim 2017, dan sebetulnya tracknya sangat bagus karena Persebaya berhasil menjuarai kasta kedua Liga Indonesia dan membawa promosi ke Liga 1. Alfredo Vera sendiri membawa nama-nama dari Papua seperti Fernando Pahabol, Osvaldo Hai, Ruben Sanadi, kemudian ada Otavio Dutra dan Robertino Pugliara. Namun start kurang bagus diperlihatkan oleh Alfredo Vera dengan catatan yang kurang impresif. Dari total 17 laga yang dijalani, Coach Alfredo Vera mentorehkan 5 kali kemenangan, 7 kali seri, dan 5 kali kekalahan. Hal tersebut membuat Persebaya berada atau bercokol di posisi 13 klasmen dengan total torehan adalah 22 poin. Dan ketika coba Papa Romeo lihat dari sudut pandang apa yang menjadi titik lemah dari Coach Alfredo Vera ketika menukangi Persebaya pada tahun 2018 adalah belum ditemukannya satu komposisi starting line up atau sering berubah-ubahnya posisi pemain-pemain Persebaya pada saat itu. Hal tersebut membuat Persebaya sulit untuk menemukan komposisi terbaik pada awal musim tahun 2018. Ditambah lagi terdapat beberapa pemain yang cedera. Nah, entah karena bagaimana cara Coach Alfredo Vera melatih, memberikan porsi latihan bagi Persebaya, tapi monggo silahkan dulur-dulur apabila ada pendapat lain terkait hal tersebut, tulis di kolom komentar. Puncaknya adalah ketika Persebaya kalah 3 kali beruntun. Yang pertama adalah dari PSIS Semarang dengan margin 1 gol, kemudian kalah dari Barito Putra dengan skor Barito 2, Persebaya 1, dan yang terakhir adalah kekalahan di kandang dari saudara Persebaya yaitu
Persib Bandung dengan total skor Persebaya 3, Persib Bandung 4. Dan hal tersebut membuat Coach Alfredo Vera mengundurkan diri karena dirasa tidak mampu memenuhi tuntutan dari manajemen dan tentunya adalah tifosi bonek kala itu. Setelah Coach Alfredo Vera resmi meninggalkan Persebaya, posisi pelatih diisi oleh pelatih lokal berpengalaman, yaitu Coach Jajang Nurjaman. Dengan kehadiran Coach Jajang Nurjaman, permainan Persebaya terlihat lebih atraktif dengan mampu mengangkat dari yang sebelumnya berada di posisi 13, mampu finish di posisi kelima klasmen Liga 1 tahun 2018. Dan di awal musim tahun 2019 ketika Liga masih belum bergulir, ada turnamen yang cukup bergengsi yang diikuti oleh tim-tim papan atas Liga 1, yaitu Piala Presiden. Dan ketika Persebaya mengikuti turnamen pramusim tersebut, jujur performa Persebaya sangat impresif karena berhasil finish di posisi runner up, kalah dari seteru abadi yaitu Arema FC di final. Dan pemain-pemain asing yang membawa Persebaya finish menjadi runner up Piala Presiden seperti Manu Zalilov, Amido Balde, Damien Lizio, nyatanya seperti melempem pada saat start di Liga 1 tahun 2019. Ekspektasi kita yang kita lihat pada turnamen pramusim tidak sama sekali terlihat di Liga 1 tahun 2019. Sebetulnya hampir sama dengan Coach Alfredo Vera. Coach Jajang Nurjaman banyak sekali membuang poin di kandang. Puncaknya adalah ketika Persebaya ditahan imbang oleh Madura United dengan skor 2-2. Namun menurut kacamata Papa Romeo, ada hal yang berbeda ketika Coach Alfredo Vera dan Coach Jajang Nurjaman dalam hal bagaimana peran keduanya sehingga akhirnya dipecat. Jika Coach Alfredo Vera sulit sekali menetapkan starting line up, Coach Jajang Nurjaman banyak sekali mempercayakan kepada pemain-pemain asing seperti Manu Zalilov, Amido Balde, dan Damien Lizio yang jujur itu tidak sama sekali memberikan dampak di lapangan. Jadi terlalu sentris di pemain-pemain asing. Dan kita bisa saksikan bahwa pemain-pemain seperti Alwi Slamet, kemudian Elisa Basna sama sekali tidak pernah dimainkan. Dan pemain-pemain Persebaya yang membawa Persebaya berada di posisi 5 klasmen tahun 2018 benar-benar dikesampingkan. Coach Jajang seperti tidak bisa melihat bahwa Randy Irwan, kemudian ada Fandi Eko, Misbahus Solihin, dan masih banyak lagi pemain-pemain yang membawa Persebaya berada di posisi 5. Ini sama sekali tidak disentuh dan jarang sekali masuk starting line up. Itu yang dilupakan oleh Coach Jajang Nurjaman. Setelah Coach Jajang Nurjaman menyelesaikan masa bakti di Persebaya, tongkat estafet kepelatihan beralih kepada Coach Alfred Riedel kala itu. Namun entah karena kondisi kesehatan di mana Coach Alfred Riedel juga tak kunjung hadir, maka asisten pelatih saat itu Coach Wolfgang Pikal melatih Persebaya. Namun sama tidak ada dampak signifikan yang dihadirkan oleh Coach Wolfgang Pikal. Nah, monggo dulur-dulur silahkan tulis di kolom komentar menurut dulur apa yang menjadi titik lemah
dari Persebaya ketika era kepelatihan dari Coach Jajang Nurjaman. Setelah Coach Wolfgang Bickel mengundurkan diri, tongkat estafet itu datang kepada Coach Aji Santoso. Jujur, ekspektasi luar biasa kepada Coach Aji Santoso. Bagaimana kepercayaan publik Surabaya dan bagaimana media saat itu memberitakan terkait Coach Aji Santoso bahwa yang harus menangani Persebaya adalah orang yang mengerti Persebaya. Dan Coach Aji Santoso pernah membawa Persebaya juara ketika menjadi pemain. Dan betul saja, torehan itu dibuktikan oleh Coach Aji Santoso. Persebaya tidak terkalahkan di 9 laga. Dan itu membuat Persebaya berada di posisi runner up musim 2019. Dan jelang memasuki musim Liga tahun 2020, ekspektasi kita sangat luar biasa terhadap Persebaya. Karena tidak main-main, Persebaya menjawabnya dengan mampu menjuarai pramusim, yaitu Piala Gubernur Jatim, final mengalahkan Persija Jakarta. Dan euforia ini sangat-sangat terasa. Namun ketika Liga sudah bergulir, Persebaya seperti terseok-seok kembali. Ritme ini kembali terjadi. Baik Coach Alfredo Vera, Coach Jajang Nurjaman, dan Coach Aji Santoso. Entah apa yang membuat Persebaya bisa memiliki start seperti ini. Saya pikir komposisi pemain yang ada di Persebaya saat ini setiap tahun, entah itu 2018, 2019, dan 2020, saya pikir komposisi 2020 ini adalah komposisi yang terbaik karena dihuni oleh pemain-pemain matang, pemain-pemain mega bintang yang didatangkan. Makan Konate ada di sana. Kemudian pemain-pemain berpengalaman seperti Arif Satria, Ricky Kambuaya. Ada juga rising star yang didatangkan, Hambali Tolik. Nah, namun sekali lagi Papa Romeo juga bingung apa yang membuat Persebaya susah sekali. Mungkin ketika ceritanya adalah Persebaya kalah di kandang lawan, itu mungkin masih oke lah, kita bermain di kandang lawan. Tapi kalau misalkan bermain di kandang sendiri, fardu ain, harus menang. Dan 3 poin itu adalah target yang harus ditetapkan. Namun sekali lagi, melawan Persi Kediri kita bisa lihat Hambali Tolik juga tidak bekerja dengan sangat maksimal. Kemudian Koko Ari Arai juga yang sebelumnya di pramusim juga tampil luar biasa, kerap sekali untuk overlap ke depan, membantu serangan dan sesekali memberikan passing ke tengah, tidak jalan. Dan di pertandingan melawan Persipura kita bisa lihat mudah sekali pemain lawan itu langsung berhadapan dengan pemain belakang. Nah, itu tadi, komposisi pemain kita ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Namun masih susah untuk start yang lebih baik di awal musim. Tidak main-main. Manajemen mentargetkan juara atau minimal runner up di musim ini. Nah, kira-kira menurut Dulur, apa yang salah dari Persebaya? Apa yang membuat Persebaya sekali lagi tidak mampu melakukan start yang baik? Dan di segmen ini izinkan Papa Romeo untuk coba menganalisa mengapa Persebaya telat untuk panas di awal musim 2020 sama seperti
musim sebelumnya, namun ini di bawah komando dari Coach Aji Santoso. Yang pertama adalah Persebaya melepas 11 pemain yang membawa Persebaya finish di posisi runner up musim 2020, dan itu juga belum termasuk dari staf kepelatihan yang juga dirombak. Nah, jujur ini membuat chemistry dari pemain-pemain Persebaya baik yang lama dan yang baru saling beradaptasi. Ditambah lagi porsi latihan dari staf kepelatihan yang baru bagaimanapun juga pasti akan membutuhkan adaptasi. Namun sebetulnya hal tersebut sudah dijawab oleh pemain-pemain Persebaya di lapangan dan staf kepelatihan karena berhasil menjuarai kompetisi pramusim Piala Gubernur Jatim tahun 2020. Dan analisa Papa Romeo yang kedua adalah sebetulnya Coach Aji Santoso ini tidak banyak berbeda dengan Coach Jajang Nurjaman. Tidak banyak berbedanya itu adalah Coach Aji Santoso selalu memiliki rekor yang buruk di musim keduanya ketika membela tim yang sama. Dan sebut saja Persela Lamongan yang dibela di musim keduanya tahun 2019, Coach Aji Santoso berujung pada performa dari Persela yang buruk dan akhirnya dipecat. Tapi entahlah, semoga ini adalah satu prediksi Papa Romeo yang salah, karena ketika di Persela Lamongan berbeda dengan di Persebaya Surabaya, bagaimana Coach Aji Santoso didukung secara finansial oleh manajemen Persebaya Surabaya untuk memilih pemain-pemain yang diinginkan, dan staf pelatihan memang memiliki chemistry dengan Coach Aji Santoso. Dan sampailah pada segmen akhir dari vlog ini, ada sedikit pendapat dari Papa Romeo terkait kebijakan dari Coach Aji Santoso. Yang pertama adalah starting line up ini belum ditetapkan mana the winning team. Bisa kita lihat pertandingan komposisi pemain di pertandingan melawan Persik Kediri dan komposisi pertandingan melawan Persipura Jayapura ini masih banyak yang berubah, belum paten. Ya, boleh dirubah, tapi menurut kacamata Papa Romeo ya hanya 20% saja lah dari komposisi tim. Kemudian yang kedua adalah Coach Aji dipusingkan dengan tidak adanya fullback kiri murni, at least hanya Nasir. Dan Nasir saat ini memang sedang pemulihan dari cedera hamstring. Kita doakan bersama supaya Nasir bisa masuk di posisi starting line up pada pertandingan berikutnya, sehingga Persebaya benar-benar memiliki fullback kiri murni. Dan yang terakhir adalah kita tahu bahwa peran dari pemain tengah Persebaya itu diisi oleh komposisi tiga pemain, yaitu gelandang bertahan, kemudian central midfielder, dan yang terakhir adalah attacking midfielder. Dan kita lihat pada pertandingan melawan Persik Kediri, Arin William ini didampingi oleh Hambali Tholib yang at least tidak ada yang menjaga kedalaman untuk mengawal lini belakang. Tidak ada gelandang yang mampu memutus arus serangan lawan, karena Hambali Tholib ini tipikalnya hampir banyak menyerang. Dan kita tahu musim lalu Arin Williams ini selalu didampingi oleh gelandang bertahan, gelandang bertarung seperti Hidayat,
Alwi Slamet dan Rahmat Irianto yang sebetulnya cukup apik ketika ditempatkan di posisi defensive midfielder. Nah, hal tersebut yang membuat peran Makan Konate tidak terlihat dan jarang sekali menerima bola karena Makan Konate lebih cenderung untuk bermain di posisi lini belakang dari Persebaya Surabaya. Nah, harus dikembalikan komposisi yang membawa Persebaya bisa meraih posisi runner up. Kita bisa lihat lah, mungkin Dul bisa lihat bagaimana formasi Persebaya di musim 2019 ketika Coach Aji menangani 9 pertandingan akhir. At least Aaron William ini didampingi oleh Hidayat, Alwi Slamet dan Rahmat Irianto. Nah, pertandingan melawan Persipura Jayapura kita bisa lihat transisi dari menyerang ke bertahan. Ini yang Pak Parumi bilang sangat mudah sekali pertahanan Persebaya ini ditembus. Bagaimana pemain lawan ini langsung head to head dengan pemain belakang dan kiper, dan kesalahan dari Ricky Kambuaya yang benar-benar dibayar lunas oleh pemain asing dari Persipura, Thiago Amara. Jadi harus dikembalikan kepada marwahnya. Namun sekali lagi ini adalah kacamata dari seorang supporter. Tetap Papa Romeo seperti yang sering Papa Romeo sampaikan, in Aji we trust. Dan bagaimana starting 11 ideal dari Persebaya menurut Papa Romeo, nantikan pada vlog selanjutnya. Mungkin sekian vlog kali ini dari Papa Romeo. Apabila dulur suka dengan konten ini, menilai bahwa konten ini bermanfaat buat dulur, ojo segan-segan lo di subscribe, like, komen, dan share. Semua itu gratis dulur, tidak ada yang berbayar, dan bunyikan loncengnya. Dengan dulur men-subscribe channel Papa Romeo, berarti dulur men-support channel ini untuk tetap bertahan di Belantika YouTube. Akhir kata dari Papa Romeo, keep support, keep watching, stay tuned everywhere, anywhere. Salam satu nyali, Wani.